Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Lutfia Munfarida dengan nomor NIM 040402211070 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai warisan Nabi kepada umatnya sebagai pijakan dalam berdakwah. Warisan menjadi sesuatu hal yang selalu menggiurkan bagi sebagian orang. Di dunia ini, warisan identik dengan kekayaan dari keluarga atau kerabat yang sudah meninggal dunia. Tak jarang hal ini menjadi perebutan bahkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Hal yang sama juga pernah terjadi setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Banyak umat yang memperebutkan harta warisan, padahal sejatinya Rasulullah SAW sudah memberikan warisan yang tak ternilai harganya. Warisan itu tidak berbentuk harta, uang, tempat tinggal mewah, atau kesenangan dunia lainnya. Akan tetapi, warisan itu akan abadi dan membawa keberkahan apabila dijaga dengan baik. Lantas, warisan apakah yang diberikan Rasulullah SAW pada umatnya? Yang pertama yaitu warisan sholat. Warisan pertama yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umatnya merupakan sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama di antara amalan-amalan kebaikan lainnya. Bahkan Allah menjadi sholat sebagai tolak ukur dari segala amal ibadah lainnya. Bila baik sholat itu, maka baiklah amalan yang lain. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa orang mukmin yang menjalankan ibadah sholat itu seperti orang mandi sebanyak 5 kali, yaitu di waktu pagi, siang, dan malam. Apabila ia menjaga kebersihan, maka bersihlah orang itu dari noda dan kotoran. Maka dosa-dosanya akan rontok bersama iringan bacaan dan gerakan sholat yang dilakukannya. Kedudukan sholat menjadi sangat penting karena perintah untuk menjalankannya disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah SAW lewat kejadian yang kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Imam Ahmad bin Hajar al-Haytami dalam kitabnya Al-Zawajir mengetengahkan sebuah hadis yang menyebutkan beberapa kemuliaan bagi yang melakukan sholat dan kehinaan bagi yang meninggalkannya. Ada banyak keberkahan apabila kita selalu menjalankan ibadah sholat setiap saatnya, tapi ada juga kehinaan bagi mereka yang dengan sengaja melalaikan perintah Allah yang satu ini. Oleh karena itu, jagalah sholat kita yang menjadi warisan dari Rasulullah SAW. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan sholat wajib. Mereka akan dihukumi menjadi kafir dan mereka yang meninggalkan sholat, maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan orang-orang seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Yang kedua yaitu warisan membaca Al-Quran. Warisan berikutnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW merupakan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab terdahulu yang pada akhirnya dijadikan pedoman bagi kehidupan orang. Di dalam Al-Quran berisi berbagai keterangan yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penting bagi kita membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada saat ini banyak orang yang sudah melalaikan kebiasaan membaca Al-Quran. Mereka lebih senang menghafal lagu dibandingkan melantunkan ayat Allah ini. Padahal sebenarnya kita wajib membaca Al-Quran karena akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Amr bin Salah dalam fatwanya mengatakan bahwa membaca Al-Quran merupakan satu buah kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan seorang. Oleh karena itu, luangkanlah waktu untuk membaca dan memahami Al-Quran karena Al-Quran menjadi warisan dari Rasulullah SAW yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kalian menginginkan ilmu, maka sebarluaskan Al-Quran karena dia di dalamnya tersimpan ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Yang ketiga yaitu warisan mengetahui status halal dan haram. Warisan terakhir yang diberikan oleh Rasulullah SAW menyangkut pengetahuan tentang status halal dan haram. Warisan Rasulullah yang terakhir ini memberikan pengetahuan tentang pentingnya bagi kita untuk mengenal status halal dan haramnya segala sesuatu, baik itu barang, makanan, atau amalan perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini. Melakukan atau mengkonsumsi perkara yang halal akan menjadikan hidup menjadi lebih berkah dan lebih berbahagia. Berbeda halnya apabila orang ini selalu mengkonsumsi hal yang haram, maka mereka merupakan tempat yang pantas baginya. Diceritakan sepeninggal
Nabi Muhammad SAW, putrinya Siti Fatimah meminta kepada Khalifah Abu Bakar agar diberikan warisan dari harta peninggalan Nabi, namun Abu Bakar menolak permintaannya. Dasarnya sabda Rasulullah, kami para nabi tidak mewariskan harta, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah umat muslim, milik umat. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Dalam riwayat lain dikisahkan pula bahwa sahabat Abu Hurairah merasa heran melihat banyak orang di salah satu pasar di Madinah yang begitu sibuk berbisnis. Lalu kepada mereka Abu Hurairah bertanya, "Kalian di sini tahukah kalian bahwa warisan Nabi sedang dibagikan di Masjid Nabawi?" Mereka pun bergegas menuju masjid. Mereka merasa tak ada pembagian warisan di sana. Mereka dengan rasa kecewa kembali menemui Abu Hurairah dan berkata, tak ada pembagian warisan di masjid. Jawab Abu Hurairah, apa kalian tidak melihat di sana ada orang-orang yang sedang sholat, membaca Al-Quran dan belajar tentang hukum-hukum Allah? Itulah warisan Nabi. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Dua kisah ini menegaskan kepada kita bahwa warisan penting yang ditinggalkan Nabi SAW bukanlah harta, tetapi ajaran Islam. Karenanya ahli waris Nabi bukanlah keturunannya, tetapi para ulama Nabi SAW. Seperti diungkapkan para perawi hadis berkata, ulama adalah ahli waris para nabi. Sebagai ahli waris nabi, para ulama memikul beban dan tanggung jawab dakwah, yaitu kewajiban menyeru dan mengajak manusia ke jalan Allah melalui tabligh, amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta beramal soleh dan keluhuran budi pekerti. Inilah yang ditunjukkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Hurairah dalam kisah di atas. Belajar dari dakwah sahabat Abu Hurairah di atas, maka ada dua hal yang secara absolut harus dimiliki oleh para ulama dan para dai. Pertama, hikmah, yakni ilmu dan kearifan dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan jawaban atau solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Kedua, qudwah hasanah, yakni keteladanan baik dalam sikap maupun perilaku sehingga sang dai layak menjadi tokoh panutan atau model peran. Warisan yang sesungguhnya adalah agama dan hikmah atau kebenaran yang bersifat universal. Setiap orang beriman setingkat dengan ilmu dan kesanggupan yang dimiliki diminta untuk menjaga warisan suci ini. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul." Hadis riwayat Malik, Muslim, dan Ashab al-Sunan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.